penggawean terus betul kok tuh ngejos langsung itu bolong. No, doa. Lamun ieu masih bolong terus semeton. Arane nikmat terjaga. Aku marah terjaga gawang itu kan. Lamun gol oh dia terjaga berarti kan ngono. Iya kuah penjaga lalu ya lali agak gol kan ngono jarine. Nah, berembi tapi Gila memang bolong. bagaimana supaya kita nih bisa ada kekuatan menjaga sholat ini? Tidak ada cara lain. Berjemaah gitu saja. Berjemaah kita ini kalau bisa juga kita jaga sholat kita ini sebentar. Tapi kalau sendiri sholat kita tuh belum tentu diterima masalahnya. Allah lihat khusyuknya, Allah lihat bacaannya, Allah lihat bagaimana niat di hati kita. Tapi kalau berjemaah ini, apa sabda Nabi? Semuanya tidak ada yang khusyuk ya. Tidak ada yang khusyuk. Satu jemaah itu yang sholat. Sakit, sak khusyuk ini. Selapuknya terima insya Allah. Ternyata selapuknya tidak ada sak khusyuk. Masih terpandang. Berembih sapna sembahyang. Lurus sapna diterima, diangkat sholat itu Allah. Biasa deh jamaah. Lurusnya tidak beres juga dia bilang kayak gitu. Khusyuknya tidak beres. Masih dipandang oleh Allah. Ada yang ikhlas tidak di antara salah satunya itu? Allah Akbar. Ini jemaahnya. Sekarang ente saking diberikan kayak kemudahan oke. Ente beli kacang barusan nih. Kalau ente beli sedikit biji ente lihat deh. Lihat deh. Lalu ente beli seplastik. Di dalam seplastik ini mungkin arak bukles, arak anu, lalu terbaik selapuknya pada harganya sudah bayar. Iya kan? Nah, ngono sembahyang berjemaah. Ibarat Allah tender dia, Allah ambil semua yang buruk-buruknya, yang kurang-kurangnya ketutup semuanya. Tapi kalau sikit-sikit tuh terperiksa, sikit bukles dia ngono. Nah, kita ini kalau lihat di Korea ini yang jadi TKI ini Allahu Akbar, orang Islam. Orang Islam saja. Artinya orang Korea ini dia butuh sama orang Islam. Loh, terus kenapa kok orang Islam ini dia tidak mau melihat dirinya gitu saja? Malah yang Islam jadinya ikut-ikut ke Korea-Koreaan atau artinya orang Korea ini ikut dengan orang itu soal kerja ya kerja gitu saja. Ini semua terjaga, betul-betul sholat ini. Berapa hari ini dia silaturahmi gitu kan. Nah ini sama Yudin alhamdulillah dia nemenin terus dari kemarin. Cuma maaf yang bukan. Kalau sudah kan bekerja, enggak ada urusan. Kalau sudah bekerja sama saya Epong, ya begawi dan ada urusannya. Nah, kalau kita sendiri-sendiri mungkin ya mungkin berjumat nono juga kita dibilang kayak gitu. Walau alam bisawab kan. Karena di tempatnya kita tidak dengar azan, kita tidak tahu di mana masjid Jumat ya. Aduh. Nah, kan itu. Kalau si D ini tidak sembahyang di tempat seperti ini, tetap si D dosa tapi masih dimaklumi. Nah, masih dimaklumi. Coba ente lihat pada orang-orang di Lombok. Bagaimana keadaan saudara-saudara kita hari ini bilangnya? Di tengah-tengah orang Islam, di tengah-tengah masjid, dia bilang. 1000 masjid di luar Lombok nih Malik. Tidak juga dia kerjakan sholat. Kalau ada orang Islam murtad, dia bilang itu di tengah-tengah orang kafir dia tetap masuk ke jahanam, tetapi dia masih dimaklumi. Nah kalau ini dakwah ini tidak dihidupkan ini datang silaturahmi saling mengingatkan, maka akan terjadi orang Islam murtad di tengah-tengah orang Islam. Nauzubillah. Orang Islam murtad di tengah-tengah orang Islam. Kalau sudah orang Islam murtad di tengah-tengah orang Islam, mana mau datang pertolongan Allah itu? Hari ini perkara kecil kita besar-besarkan, perkara besar kita kecil-kecilkan. Apa perkara kecil besar-besar? Perkara dunia. Dunia ini wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya dunia ini kata yang menciptakan, kata yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tipuan dunia ini. Nah, kapan orang merasa tertipu? Kalau penipu itu sudah pergi dari dia. Paham? Maksudnya? Misal kita bergaul kan tukang tipu. Jelas tukang tipu. Dia nipu doang kan?
pegawaiannya. Nah, kapan si Denny sadar kalau ditipu gitu saja? Biasanya tuh kalau penipunya sudah pergi gitu saja. Iya ya. Harus Iya. sudah sadar kan gitu. Oh ternyata. Nah, ditipu itu. Kalau mati sama penipu nih enggak kita sadar umumnya. Nah, begitulah dunia ini. Allah Ta'ala firmankan, selama kita ada di dunia ini tanpa agama, kita akan tertipu terus. Baru kita tahu dunia ini penipu setelah kita masuk ke dalam dunia ini. Baru ketika watak kapur, watak uruk, ya Allah, baru kita sadar ternyata apa dunia yang kita usahakan ada kita bawa. Lebih-lebih ketika mungkar nakir, Marabbuk, siapa Tuhan kamu? Dia bilang. Maka orang yang bisa menjawab siapa Tuhannya ini adalah orang yang hari-hari mentaati Tuhannya. Bukan karena hafalannya, bukan karena ingatannya, bukan. Contoh saja orang sudah ingat mie goreng, bacaan mie goreng. Lalu pas dia bolos, dia bilang, apa bacanya? Lupa aku. Padahal sering dia baca, sering dia ucapkan, tapi dia lupa. Tadi saya makan mie apa ya? Dia bilang lupa. Nabi SAW sabdakan, orang yang mengalami kematian ini sakaratul. Sakaratul ini adalah mabuk. Maut adalah kematian. Jadi dia mabuk maut. Itu orang mabuk mensen saja, ngawak, ngerawat, lupa segala-galanya. Lagu ini berbeda dengan ngerasa mabuk maut. Mabuk maut ya. Dia mabuk dengan kematian itu. Apa itu? Maut itu Nabi katakan seseorang yang merorot dari langit menuju bumi dengan berpegangan pada pedang yang tajam. Itu sakaratul maut. Atau dalam hadis lainnya lagi dikatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Jadi dibeset dengan 700 pedang. Itu sakaratul maut. Sakitnya ya. Mabuk manusia saat tidak kelihatan anaknya, tidak kelihatan istri, tidak ada. Yang kelihatan amal dia saja. Ini pasti dan pasti akan dialami dan sebentar lagi. Kenapa kita kata sebentar lagi? Dia berapa banyak orang pagi di kasur, siang dikubur. Tipis. Bukan miskin kaya, bukan sehat sakit, bukan. Tapi ini hidup mati. 5 menit yang lalu hidup, 5 menit kemudian mati. Titik, selesai sudah. Allah Akbar. Bagaimana kita mau jawab? Marabbuk ya. Siapa Tuhan kamu? Tapi Allah kembali seperti tadi sementara. Seolah-olah tidak rela. Tidak rela. Melihat hamba-hambanya yang di dalam hatinya adalah ilaha illallah. Allah tidak rela gitu saja ya. Kalau bagaimana hamba-hambanya ini jumpa maut dalam keadaan seperti itu. Maka bukti kasih sayang Allah tuh dikirim orang yang datang ke hamba-hamba Allah yang di hati dia ini tidak pernah menyekutukan la ilaha illallah itu. Allah kirim. Ini yang ketuanya. Apa namanya si Islamna si Dani kafir sama Islam terus apa marita Islam turunan ngumban itu. Dani kafir Dani ini Dengan kafir kita mau masuk Islam terus kita si modal kita kan Islam turunan dengan dan doa dan atau Islam ngumban itu. Namun baca di hadis, namun dengan kafir mu'alaf berarti kan. Setelah Islam baik gugur. Dosa-dosa yang lalunya itu. Yang waktu kafirnya waktu kafirnya tidak dihitung sama Allah. Insyaallah. Sesungguhnya la ilaha illallah itu menghancurkan daripada dosa-dosa masa lalu. Nah, saking sayangnya Allah sama kita tuh, makanya kalau kita jaga sholat tuh semeton, itu di dalam sholat itu setiap sholat kita syahadat ya. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillahi rabbil assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi setiap makanya dikatakan Nabi dengan hadis kemarin kan jarak satu sholat dengan sholat yang lainnya itu menggugurkan daripada dosa-dosa. Seolah-olah seperti orang yang kerja di pabrik. Dia mau pulang ke rumahnya, sabda Nabi. Tetapi antara jarak pabrik dan rumahnya itu ada 5 sungai. Nah, kira-kira kalau dia dari pabrik ke rumahnya dia lewati 5 sungai itu. Kira-kira orang mungkin Pak mungkin
balik mana? Assalamualaikum. Yuk mak, yuk Masya Allah. Ya ya ya. Waalaikumsalam Mir. Ini woi luar biasa. Saya mau balik tapi udah hujan ini Mir. Tapi kalau disuruh balik saya balik sekarang, itu gimana? Oh iya iya. Iya 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 iya. Iya iya. Iya Mir ya. Terus saya balik kan sekarang kalau gitu ya. Ya. Waalaikumsalam. Oi. Komandan. Banyak nih kumpulkan teman-teman Lombok, sanggar lainnya juga ya. Barang kita habis sana ya. Dinnya, Din, bergerak Din, Masya Allah. Ini orang udah pada naik ke langit ini. Jangan kita ketinggalan di bumi ini. Naik lagi dong, mati kita berdua. Ya memang kita mau ke sana. Kan. Belum aja kita. Masya Allah. Nikmat nih semua, Masya Allah. Ya, nggak tahu. Apa ini? Ginseng. Oh, Masya Allah. Ginseng campur madu. Oh, kita bawa untuk oleh-oleh bisa nih. Si Ipung, dia janji besok mau mengumpulkan orang. Kan karena besok kan hari Ahad, banyak orang yang datang kemari. Lombok, saudara-saudara Lombok kita yang dari lain-lain daerah itu kan. Akan ambil laporan. Nah sekalian kita kenalan lah kan. Nah, sama teman-teman Lombok jemaah ini. Kalau ini dia sudah terkenal, dia sampai disolat tahajud kan. Sangat diharap, bagaimana Allah gerakan hatinya lo Din ya. Karena banyak jemaah ini tidak tahu ngaji Din, jadi mau diajarkan. Ngaji enak kan. Ya Allah, cerita. Aku cuma dengan awam, dengan biasa. Ini waktu iklanan sih deh jemaah. Ini hafal nih 50 juz pada ini. Kemarin nih jadi imam, Masya Allah nangis selapuna sejemaah. Coba jemaah nih. Hampir-hampir yang ditunjuk jadi khotib sholat Jumat kemarin. Oh, Jumat tuh, Ben? Jumat kemarin. Kan, lowe dan dengan Jumat dan betul. Nih manis nih udang buaya nih. Luar biasa untuk kesehatan. Habisin rokok di jalan ya? Bisa? Langsung terjun nih. Sumber doa. Oh, pada acara makan tuh? Hah? Wah. Nanti kalau kita mau makan udah tetap disiapin. Siapa yang datang makan, pendatang makan. Cuma makan di sana ya. Barang siapa Din menunaikan hajat saudara muslimnya, Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajatnya. Nah, jadi jemaah-jemaah ini hajat, jadi datangi sama saudara-saudaranya ini. Nah, antum sekedar datang lihat balik kita lagi kemari kayak gitu. Gak usah lama-lama. Kayak kemarin itu sudah kan kita sembahyang aja di sana. Habis itu kita to'am kan, makan siang kan, balik lagi kemari sudah gitu aja. Saya sih seneng aja saya di sini jama-jama aja ya. Lu wifi ada nonton konser Mujakara kan. Soalnya kalau teman-teman kita ini saya paham betul. Kalau diajak serius-serius tuh nggak bisa. Kayak gitu aja ya. Dan saya juga nggak bisa serius orangnya gitu saja ya. Lelah itu mesti serius no.
nafsu ya mai anu nih. Apa anu? Nih. Anget. Ginseng nih. Atau langsung nih pengobat tengah di sembilan pekuan nih. Oh ante. Ya pernah muntah ndotang ini yang kan ya agak anu agak kurang normal bocor turun aja dia ulah atau mutar balik. Ante. Aras batur masih ini sigang gilang marmar saya yang peringatin kah. Jadi penuh ini masih ya lu beli cuti lah bu. Oh lagi cuti? Oh, nah yang cuti-cuti itu mana dia? Balik? Balik sebulan lah balik. Sebulan kok. Sunah ya. Aku lumayan balik keluarga tiangnya nah Muhammadiyah. Duit le Mataram ini. Ndek le Mataram be. Oh, luwe. Kalau Jumat bareng mentulak le anu. Mentulak jok Mataram, jok Lombok. Kalau Jumat. Nah, kalau Jumat lalu jok Masjid Raya. Ini no. Ini mah jemaah nih Oh, kenapa? Usahakan sembahyang maghrib tuh no. Berdaik mah itu pasti. Insyaallah ya. Main, asik pokoknya. Lebaran. Siapa ketua no? Namun ketua nih di Naras ketua sebutannya aja penanggung jawab wilayah Lombok, wilayah NTB, Haji Didi arahnya. Asli be. Asli dong, no. Dia lengaran no. Tiba nunggu. Iya. Dengan Lombok, dengan Gomo. Iya tak pertama-tama soalnya dari NTB ya. Masih di Naras dengan NTB nih. Tak nyuruh jemani ya wah. Sejadi pertama kali ya. Ngajak silaturahmi. Nah ini wah harap 3.000 orang yang hadir setiap malam Jumat itu. Bupati, wali kota semua hadir, tentara, polisi, preman, lengkap, ulama, lengkap. Harap betul Lombok jadi Yakuza 20 tahun di Jepang dengan Pancor. Pancor Lombok Timur. Lombok Timur. Bubuk tino. Oh iya, Farhan kenal. Ndek masuk bubuk wayah mama no. Pancor. Oh, Wayah Nina dengan naik mall. Wayah mama dengan Pancor. Farhan. Jadi Yakuza. Ini masuk kan bau biuli. Hah? Kan bau biuli lepas dengan Yakuzanya. Bau. Dia tahan no biasanya. Ya anu ya tinggi jabatannya soalnya. Farhan. Wah lu Yakuza kena nih. Yakuza milu dakwah nih. Ara Haji Maimun arana le Jakarta anak Menteri Subandrio zaman Soeharto. Tantun itu. Ya sampai dia pun batik itu. Gua agak ruang. Lalu dia kalau dari segi pangkat masih tinggian Farhan karena Pancor. Yang ilmu pada deh. Ya mungkin jikir-jikir Pancor ada doang mungkin.